menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Taufik Hidayat sempat datang ke Gedung Pakuan jam 4 dini hari. Tak terima hanya dia yang dipenjara, Taufik Hidayat nekat lapor pelaku lain soal kasus YTR ini, kawan-kawan. Nah, itulah yang terlintas di pikiran saya ketika Kang Deddy Mulyadi membocorkan Taufik Hidayat ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, ini masih misteri. Kenapa Taufik Hidayat ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Dan dia ingin bersedia di penjara, tapi ada ingin yang disampaikan terlebih dahulu, kata Taufik Hidayat. Nah, ini misteri nih, apa yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayat? Apa yang ingin dibicarakan oleh Taufik Hidayat kepada Kang Deddy Mulyadi? Apakah Taufik Hidayat akan membongkar pelaku lain selain dia? Atau bagaimana nih kawan-kawan? Dan di sisi lain, Polda Jabar masih mendalami kasus Taufik Hidayat ini, kawan-kawan. Kenapa harus mendalami? Apakah ingin mencari tahu secara mendalam? Apakah ingin menemukan pelaku-pelaku lain? Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya satu persatu ya. Gimana ya, sebenarnya keluarga tuh udah istilahnya gemes banget. Kalau kita boleh pengen nonjok, pengen ngehancurin, gimana sih keponakan saya yang aduh ya ampun Tuhan, ngelihat kalau kondisinya ya kayak saya lihat dia kondisi pertama kali ditemuin di Hasan Sadikin, ya ampun Tuhan, saya pikir ini keponakan saya bukan ya, kok wajahnya beda banget, suara juga udah beda banget gitu. Pas kemarin saya ngedenger jam 7 itu kedengar udah ditangkap itu di Majalaya. Aduh, saya bersyukur banget. Saya berterima kasih khususnya kepada Pak Deddy juga, kepada Kapolri, Kapolda Jabar yang sudah, ya terutama juga untuk masyarakat seluruh Indonesia yang sudah andil memviralkan berita ini sampai si pelaku Taufik itu bisa tertangkap. Keluarga ya, saya ini mau keluarga yang dari ibunya aja ya. Kepengen mah dihukum seberat-beratnya. Saya juga sebagai keluarga pengen menyiksa dulu ya kalau boleh, tapi kan kita ada aparat yang lebih bertanggung jawab ya. Kepengen mah dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Soalnya ini pertama ya, masa depan keponakan saya itu masih panjang, umur 29 tahun. Dia itu masih pengen ngejar karirnya, masih istilahnya dia tuh banyak lah cita-citanya gitu. Ini saya melihatnya lebih ke malignant narcissist. Jadi seorang narsistik ganas. Kita bisa kelompokkan atau asumsikan dia sebagai seorang psikopat atau sosiopatik. Kalau kita melihat dari siapa pelaku ya, sehingga dia memilih korban yang lemah tentunya. Kalau misalnya ada sebutan misalnya mengenai sosiopatik ya, sosiopatik itu dia memang near empati dan charming ya. Dia punya kemampuan untuk friendly, mendekati keluarga, buktinya mendapat kepercayaan dari keluarga. Betul. Tapi biasanya kalau sosiopatik ini yang saya tahu ya, entah saya salah atau benar. Tapi sosiopatik itu dia melakukan kejahatan karena dia nggak merasa bahwa itu salah gitu. Nah sementara kalau misalnya ini saya melihatnya lebih ke malignant narcissist. Jadi seorang narsistik ganas itu dia punya kontrol. Jadi dia ingin sekali kontrol. Dia melakukan kejahatan ini karena dia merasa bahwa dia di atas hukum. Gitu. Dia bukan nggak peduli hukum seperti sosiopat, tapi dia tahu hukum, tapi dia merasa bahwa dia di atas hukum. Dia punya arogansi terhadap kondisi ini sehingga kemudian dia melakukan ini kepada korban. Dia merasa juga di atas korban, dia juga merasa di atas keluarga korban, sehingga dia punya
kuasa penuh gitu. KDM blunder, KDM meragukan kinerja Polri. Padahal ya manusia-manusia seperti itu yang bikin VT, yang komen-komen seperti itu, itulah kalau otaknya itu isinya tai. Nah, kenapa saya bilang isinya tai? Karena ketika orang sudah tidak suka dengan seseorang, apapun dia lakukan tetap tidak bagus di matanya. Padahal jelas-jelas KDM membuat VT Sayembara itu jelas diterangkan di situ bahwa akan meyakini Polda Jabar akan menangkap dengan cepat pelaku penganiaya itu si Taufik Hidayat. Terus KDM juga membilang dan dia juga membuka untuk warga berpartisipasi untuk mencari, kan berarti membantu agar lebih cepat diketemukan, bukan meragukan kinerjanya Polda Jabar ya. Jadi memang itu semuanya karena sudah hatinya terlanjur benci kepada seseorang. Jadi apapun yang diperbuat baik orang itu tetap aja buruk di matanya ya. Jadi sebaik apapun kita pasti akan ada orang yang tetap mencelah. Tetap semangat Bapak Aing, KDM, rakyat Indonesia semua mendukung Bapak Aing dari Sabang sampai Merauke. Udah tenang bersama. Pren info terhangat ya, kedatangan Taufik Hidayat ini sudah disambut sangat meriah, yang mereka sangat bahagia untuk memberikan tentunya pelajaran yang sangat berharga, rasa persaudaraan, yaitu salam tempel. Tapi sayangnya ya, Pak Kapolda menyampaikan bahwa Taufik Hidayat ini ya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di LP sehingga dibuatkan khususun. Ya, dibuatkan khususun, dia sendiri diawasi CCTV 24 jam dan segala tingkah lakunya itu langsung diawasi oleh yang jaga. Sebetulnya teman-teman ini sudah tidak sabar kan? Ya. Karena saya yakin seandainya itu ditaruh bareng tahanan yang lainnya, aku yakin, Haikul yakin, Taufik ini akan pasti bisa berubah bentuk. Tenang Ren, karena para tahanan juga sudah mendengar info apa yang dilakukan Taufik Hidayat ini terhadap Yuvita Sri Rezeki ini untuk memberikan simpatisan. Tapi sayangnya itu tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa ya, tahanan atau ruang tahanan untuk Taufik itu sendiri, dicampur pasti beda cerita, Ren. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan beliau adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam proses, yaitu di rumah sakit Hasan Sadikin. Dan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib ya, tim gabungan Polda Jabar ya, kita telah berhasil menangkap yang diduga tersangka saudara TH ini berdasarkan keterangan saksi, korban ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan itu, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri, dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil visum et repertumkan itu, ya dikatakan awalnya dan sebagai kecelakaan
dugaan dari dokter menyebutkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Kemarin kita digemparkan oleh pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya di keterangan persnya, dan saya telah membuat video bagaimana kelengkapan keterangan pers tersebut ya. Intinya dalam keterangan pers tersebut Kang Deddy Mulyadi berkunjung di rumah sakit melihat bagaimana perkembangan korban ya Teh Yuvita, dan Kang Deddy Mulyadi mendepositkan uang sebesar 1 miliar untuk membantu korban. Uangnya dari anggaran Jawa Barat ya, Pemprov Jawa Barat. Dan juga di situ Kang Deddy Mulyadi membantah soal tuduhan-tuduhan yang menyerang dirinya, dan ada lagi pernyataan yang masih misterius sampai sekarang nih kawan-kawan. Pernyataan Kang Deddy Mulyadi soal Taufik Hidayat ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, sempat dia ke Lembur Pakuan ya. Kata Kang Deddy Mulyadi, Taufik Hidayat bersedia di penjara, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan olehnya. Nah, ini sebuah misteri. Apa yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayat? Nah, saya masih amati bagaimana perkembangan berita Taufik Hidayat, kasus Taufik Hidayat ya. Dan ya, saya belum menemukan. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang nemu apa tujuan Taufik Hidayat seperti itu, ya bisalah tulis ke kolom komentar ya. Tetapi ada yang lebih menarik daripada itu, dan kita telah menyaksikan bersama-sama rekaman CCTV Taufik Hidayat tuh kan. Wah, itu Taufik Hidayat ini bukan sepertinya orang yang sangat bermasalah sekali kawan-kawan. Harus diusut tuntas bagaimana latar belakang Taufik Hidayat yang menyebabkan dirinya seperti itu. Kira-kira menurut kawan-kawan bagaimana nih? Jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya.